eh, pertama berbahasa Gayo, kemudian yang kedua dalam bentuk sastra, bentuk syair. Jadi kata-kata halus, susunannya luar biasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seru nih. Kami dari kawan-kawan dari lintasgayo.com dan Lintas Gayo Podcast ikut wawancara kegiatan yang merupakan upaya untuk menyelamatkan atau melestarikan bahasa Gayo dengan program Entah Mi Kita Berbahasa Gayo. Jadi program ini merupakan sumbangan dari kawan-kawan lintasgayo.com dan podcast Lintas Gayo untuk forum serta melestarikan bahasa Gayo. Seperti lagu si pernah disebutkan oleh Dominic Edes, salah seorang peneliti dari Australia, si menulis tentang kamus bahasa Gayo. Wawancara kesempatan wege takingan iprene bahwa apabila jumlah penutur aktif dari bahasa yang kurang dari katakanlah sedikit, maka kemungkinan untuk bahasa Oya punah itu sangat cool. Jadi untuk menyelamatkan bahasa Gayo benih Dominiknya perlu etos tentang katakanlah buku berbahasa Gayo, kemudian cerita berbahasa Gayo, puisi berbahasa Gayo, dan dengan sistem pemerintahan harus arah sara kebijakan dari negara atau pemerintah daerah untuk ikut forum melestarikan bahasa Gayuna. Misalnya berpakaian Kerawang, kemudian dalam salaluan seminggu kita berbahasa Gayo sesama pegawai. Tapi nampaknya usaha ini mungkin ngarah kebijakan atau perda ya, atau disebut kanon kita ini, tapi nampaknya gerolok jalan. Tapi alhamdulillah seru nih, jarap tengah hadir salah jema urang Gayo si dengan berkejang payah menerjemahkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Gayo. Jadi ini jemaah siarap ini adalah jemaah mutuah menurut kami sih. Hana kati mutuah ari delini makhluk hamba ni Allah Gayo ni Tengku Dr. Johani berinisiatif untuk menos terjemahan Al-Quran wan bahasa Gayo. Buat mulia. Hana kati buat Dr. Johani wan pengantar terbitan Bandar Publishing si menerbitkan Al-Quran terjemahan bahasa Gayo disebut nih Dr. Johani bahwa salah satu upaya untuk mendekatkan Al-Quran ini ku urang Gayo khususnya. Kemudian yang kedua untuk melestarikan bahasa Gayo. Jadi alhamdulillah yarap tengah hadir Tengku Dr. Johansa. Jadi kita punai ku Tengku ni guna awali kati arah berpikir Tengku ni untuk menerjemahkan Al-Quran yang 30 juz 114 surat ni wan bahasa Gayo. Untuk langsung kita kunai Tengku Dr. Johan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tengku hadir di batang ruang di podcast Lintas Gayo nih. Alhamdulillah. Jadi Tengku boleh pada hati kami memungi hari Tengku guna awali Tengku berinisiatif untuk menerjemahkan Al-Quran wan bahasa Gayo. Ya. Berizin ku ucapan mula selapis ku kru Lintas Gayo. Arti alhamdulillah arah inisiatif untuk berbagi lah selundi
berkaitan dengan Al-Quran terjemahan bahasa Gayo. Alhamdulillah tahun 2003 diterbitkan Bandar Publishing Banda Aceh. Jadi sini mungkin nge-arayuke oleh Kekanda berkaitan dengan awal atau nih kuna sebenarnya awal mula nih Ya, penerjemahan Al-Quran nih. terjemah nih. Hana kati sawah arah inisiatif Ini udah. ditunggu menerjemahkan Al-Quran ini. Ya, Dan gara-gara tunggu ini pekerjaan yang luar biasa. Gara pernah buat di mana? ya betul. Silakan Tunggu. Jadi ya mulai ini berkembang. Ya. Aku memang ganti nama Tafsir Gayo karya Abdurrahim Daudi, Oh, Tengku Muda Kala. ya, ya. Jadi, Tafsir Gayo, jadi si menarik ya aku pertama berbahasa Gayo dan waktu ya ditulis orang Arab Melayu. Nah, kan? Oh. Terbit tahun 38 ya. Semestinya. Tiga. Berarti tulisannya dalam Arab tapi Arab Melayu. Melayu. Jadi Arab tulisnya resmi bahasa Arab. resmi. Jadi orang mau baca tuh. Nguk, Nguk, insya Allah nguk. Karena sebenarnya ke bahasa Melayu, cuman penggunaan huruf Arab Oh. Jawi kan, atau Oh, Arab Jawi, Melayu, ya. bener kan? Ya. Nah, baca ini menarik. Nah, kemudian pertama berbahasa Gayo, kemudian yang kedua dalam bentuk sastra, bentuk syair. Saya. Jadi kata-kata halus, Oh. susunannya luar biasa lah. Ya. Jadi ketika beliau menerjemahkan ayat-ayat, jadi gara tekstual dalam bentuk puisi Puisi. bersaja kan. Jadi menyentuh. Wah, Perasaan. menyentuh. Kemudian aku terpikir bahkan waktu ya Bangga tahun 38 terbit Ya. saya ini sawah waktu aku tahun 2016 mulai ku bersentuhan buku ya. Terpikir aku, buku 2014. Ya. Sangat di sawah saya ini aku gerara sih terus nih Oh. beliau nih. Ya, ya, ya. Nah, ike mengkaji pemikirannya dulu. Tapi Termasuk, untuk menerus, Ya, mereka gerara ya, mengkaji karyai, kemudian mengalih bahasa Bang Jamhuri, Win Araniri. ya. Kemudian kata pengantari Prof Aliasa, karya Ya. mungkin ya Bang Piara, gitu kan? Ya. Nah, cuman aku berpikir waktu ya, hanya si sawah saya ini gerara penerus nih beliau nih. Ya. Dan beliau ini memang ketengku dan seniman memang, gitu kan? Jadi didong-didong nih dewan memang si Hana nih mungkin si menilai Ya. oh ya layak atau gerawe Ijo meno ya. jaman ya dan we ke Hana nih nguprin ngiprine didong nih jero pak nguk pakai kata-kata kita terus Oh. kegera dewantara nih Berpakai. Jadi Tengku tahun 1938 Ibrahim Daudi atau Tengku Muda Galani ngenosair berbahasa Gayo. ya Ibrahim Daudi. Berarti bentuk tulisannya dalam bentuk mana Tengku? Apakah ketikan misalnya atau pakai mesin ketik atau ke si aslinya beliau ke tulis tangan. tulis tangan? Nah kemudian naskah kirim ke Mesir. Oh. Kemudian neonnya lah diterbitan. Oh, tulis tangan diterbitkan di Mesir Tengku. Tulis tangan kemudian pakaian nos hurufah Oh, di Arab Mesir. Melayu ah. Ya, berarti demikian juga hubungan tur Mesir Pasti kalau ya. Ya. Masya Allah. sawahara terbit. Nah Ya. dan ketertarikan kumian mungkin itu noya lepas berkarya orang Gayo luar biasa. Karena 1938. itu orang Gayo tradisi lisan. Oh. Wan tradisi lisan itu kemudian muncul seorang Abdurrahim Daudi, muk nosara kriya dan karya gerep istilahnya gitu kan. Karena budaya itu bahasa luar biasa memang. Jadi bagi aku luar biasa bangga. Ya, ya. Dan kalau penuh salah aku tulis secara opini waktu ya di Lintas Gayo juga. Ya, ya. Judulnya Abdurrahim Daudi, siapa penerusmu? Jadi anak nih arah terpikir artinya kuna arah Abdurrahim Daudi muda Tengku Muda Kala
masa kini si muncul untuk melahirkan karya. Arione aku terpikir arti mungkin terinspirasi ya. Jadi kuna cari. Terpikirlah aku tuntun setelah ya untuk menulis tafsir Gayo. Berarti itu sudah kira-kira mulai dipikir. 2018 mulai terpikir. Tapi kuna ya terpikir kan. Ya. Karena kubayangan kuna memulai arsihan apalagi bahasa Gayo. Jadi waktu ini singkatan porager kah bangga tapi ini masa covid cerak-cerak lah kurang Tengku Hamdan Bang Dr. Hamdan ya bang kenaku aku ini arah rencanaku untuk menulis tafsir rencanaku sarah jus di mlok ya jus jus 30 atau jus 1 hanya kena Bang Dr. Hamdan teseni neger ke nanti mulut tafsir bahasa Gayo Al-Quran sendiri pegang terjemahannya terpikir aku bang iya ayo deh iya nih ya friend kita begini bang kan aku spontan kita terjemahan Al-Quran nih ku bahasa Gayo cocok ya langsung beliau ini kan respon ya kita cocok ya nih kita kuda cara bagi deh kita kan aku nah bang Arisi sawahku sih akhirnya gere memarone kami mulai bang mulai dan beliau bahkan beliau kencang waktu ya cuman memang bahasanya kasar dan waktu ya kami ngemulai nih sharing ngorom kawan-kawan termasuk lagu Bang Dr. Joni Bang Bentara mungkin Bang Kamarudin dan sebagainya tapi si dominan Bang Bentara orang Bang Joni dari kami. Masya Allah ini luar biasa. Banyak kami mulai. Ya, berarti setelah si menarik si Perinteng Kuna, Abdurrahman Daudi siapa penerusmu? Banyak besar, opini ini betul-betul menjadi inspirasi ku tempuh untuk sebuah pekerjaan sikul. Betul. Dengan kemudian menerjemahkan kerjasama waktu itu Ipomulo, Dr. Hamdan. Iya. Jadi, guna cara tempuh menerjemahkannya, apakah ayat ini baca mulo, kemudian misalnya katakanlah secara ayat dibaca mulo, ini kemudian diterjemahan melangsungkan bahasa Gayo. Iya, prosesnya bang, mungkin pertama perlu kita beti bahwa terjemah ini ke arah macam-macam bentuk. Secara umum arah terjemah lafzi, arah terjemah maknawi. Arti terjemah lafzi ini ngumpulin tekstual. Kemudian ke makna ini arti kita gersembata menerjemahkan kosakata, tapi menengon maksud, hanya sebenarnya maksud si terkandung man sarayata. Nah setelah kita bandingkan urung bahasa Gayo, terjemah lapsi nengonnya berat, karena dari kosakata si wan bahasa Indonesia si ger cocok ke kita alih bahasa non. Jadi misalnya misalnya nih kata-kata kata perintah misalnya kata perintah wan ke kita ngon wan Al-Qur'an misalnya qul huwallahu ahad kebetulan nih katakanlah wahai Muhammad nah kemudian setelah kita struktur nih uslub nih bahasa Gayo ternyata ada kekhasan tersendiri dia suruh bahasa Indonesia. Nah katakanlah wahai Muhammad. Jadi gergo kita terjemahan ke bahasa Gayo perin, gerga? Perin Muhammad atau sawah ko Muhammad. Jadi lagu gerko nah aku kemiring tuh karena lagu pertama mungkin mau ditafsir, yang kedua lagu gera halus. Jadi ternyata si Kuera kata perintah wan bahasa Gayo ini salah satu karakter ciri khasnya ada ari kalimat aktif mubah menjadi kalimat pasif. Jadi isawahen p atau bahkan lebih halus kan isawah kope Muhammad atau iperin kope Muhammad. Jadi kul. Jadi oleh ngegip beda urung struktur bahasa Indonesia. Jadi lebih menyentuh hati itu. Betul. Dan itu lebih lemut. Mungkin
Para demutengku berarti bahwa demikian halus dan beradabi bahasa Betul. gayo. Sehingga dalam penerjemahan ini mayu hatin Ya. penerjemahan. Dan Noya mungkin salah satu ciri khas bahasa Gayo ini tabil nih Bang Ger kah? Hana ketika kurang indah ketika itulis we perkata alo ya masalahnya karena kasar we Oh. Jadi kita terjemahan langsung dia akan menjadi kasar. kasar we. Pokoknya ketika kita tulis terjemahan nih si kudemu nih kah baru lebelangi terjemahan i terjemahan orang bahasa modern melengkan atau bahasa syair bahasa seni atau bahasa yang berpuisi baru demu maknanya makna dan menyentuh perasaan. Jadi perin lagu sini Bang perin Muhammad gerpas gerona kuatin tuh jadi ukurannya hati itu juga iya ya berarti kan yone hati perasaan ada adab dan tata bahasa yang lembut oh ya si demutengku dari penerjemahan ini salah satu juga ya. Jadi kalimat awalnya kalimat aktif kemudian diterjemahan agar arti menjadi lemut dan sesuai dengan makna yang tersimpan menjadi kalimat pasif. Bahkan ini Bang kata perintah apa men ada variasi men. Jadi Hana misalnya kalimat tantangan. Misalnya contoh Al-Baqarah kata perintah kayak wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jadi sekiranya kalian ragu sekiranya kam bimang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna kusana si ngekami turunan ala abdina ku hemeni kami Muhammad fa'tu ikawan Qur'anu maka buatlah koya ini kan maka ketika kita terjemahan ku bahasa Gayo kita kata-katai si kami demu ni kita cuba pay toskam maka buatlah itu ketantangannya dalam bentuk perintah kata perintah Pak tu hari bahasa Indonesia ini kita terjemahan tospe kata perintah tapi waktu kita terjemahan ku bahasa Gayo itu arsi kita demo ya coba kita yang wan didong ada non komunikasi itu sehari-hari si halusnya ya coba kita isawah nikam coba kita itos kam memang sanggup kam hebat kam coba kita cobalah padahal perintah ya tantangan ya tapi arah penyisipan kata-kata tosa coba tos kam tantangan Bang. Jadi waktu Tengku Dr. Johan menerjemahkan ini, maka tidak serta-merta secara literal lagu ini Tengku ini diterjemahkan sehingga tidak ada kesan muncul si sawakwati. Jadi sangat ekstra hati-hati Tengku. Betul. Kemudian menjadi dengan bertanya atau mengambil referensi dari banyak orang. Ikut teks terjemahan Bang selain memang kita mengumpulkan kosa-kosa kata Gayo sebagai rujukan itu juga tentu terjemahan Kementerian Agama namanya si standar kan terjemahan ke versi bahasa Indonesia ya versi bahasa Indonesia karena kena ngarah terjemahan versi Indonesia kan nah OYP kita tos pembandingi mian ana pembandingi tafsir al-misbah Quraisy Shihab nah ada ketika kita tos pembandingi karena ada beberapa terjemahan di Kementerian Agama dianggap kata-katanya kurang tepat kata-kata dalam bahasa Indonesia dianggap kurang tepat oleh beberapa mufasir nah dan oleh Quraisy Shihab ketika menerjemahkan ayat per ayat si kita ngonan tafsir al-misbah ada bedai penerjemahannya orang Kementerian Agama sehingga kita ketika terjemahannya berbeda juga kita akhirnya kita meninjau kembali sebenarnya
OA ke sesi ke si lebih tepat. Ya. Nah, setelah kita ngon perbandingannya, kita ulangkan mian ku bahasa diri ente. Nah, apakah ike ini terjemahannya cocok ke? Ya. Nah, jadi bolak-balik hari terjemahan ku bahasan te, hari bahasan te ku terjemahan lagu Noel kira-kira prosesi. Jadi tempu mungkin wan penerjemahan ni tafsir Al-Quran kon bahasa Gayo ni arah ke referensi si dimutungku tentang penggunaan kosakata bahasa Gayo misalnya dan lain-lain sehingga memudahkan tempu untuk menulis terjemahan. Referensi arah bangga si tulis Bang Abdus Salam masalah struktur bahasa Gayo ga. Tapi ketika kita demak terjemahan lip deh kona. Gere pas. Nah, memang ada nih kerumitannya luar biasa, Bang. Jadi jemaah nengonnya barangkali begini. Alah, terjemahan itu ketaring ngengon Kementerian Agama alih bahasanya. Langsung aja ke bahasa. Cuman alih bahasa ya. Jadi gere sesederhana mengartikan kata per kata yang gitu. Jadi kita turah baca tafsir. Bahkan turah barangkali beberapa hal turah membaca sejarah baik sejarah Islam dan juga sejarah itu sendiri, sejarah bahasan itu. Sejarah bahasa Gayo. Di satu sisi kadang kita ingin kekaya, Bang. Bahasa Gayo kaya. Mungkin catatan salah satu catatan penting juga. Ketika kita katakan karena nih bahasa Gayo ini contohnya, Bang. Metuh. Jatuh ini kedeliwan bahasa Gayo. Arah metuh, arah meber, mutuang, mayak, mudoyak. Untuk kin barang ke kin kita pedli arah melangak, melongkop, musungkep, gitu kan? Meropa, mudokop dan sebagainya, gitu kan? Kedeli nih. Untuk hanya sebuah kata jatuh. Untuk sebuah kata jatuh. Tapi memang kadang-kadang di satu sisi, Bang, ketika berhadapan dengan Quran, kesannya bahasa Gayo miskin, men. Kesannya. Ada beberapa kosakata memang si sawah seni kita demui lan bahasa Gayo. Apakah memang gerara artinya memang karena bahasa Gayo ini kerumpun bahasa Melayu, Bang. Apakah memang memang bahasa Indonesia, bahasa Gayo. Atau memang karena jarang ucapan ngosop. Ada kosakata yang hilang. Contoh misalnya bahasa Al-Quran misalnya aras. Aras ke bahasa Arab memang, Bang, bahasa Al-Quran. Nah, harap ke pernah bahasa khusus sih bahasa Gayo. Aras nih. Sawah sini ger demu dan karena ger kita demu maka kita pakai langsung bahasa Indonesia make kita make nah berarti katiti hilang makna tidak multitafsir. Tidak multitafsir. Kemudian yang kedua, Bang, ada kosakata tapi pemakaiannya masih kita ragukan. Contohnya kosakata wan bahasa Indonesia bahasa Gayo tapi pemakaiannya kita ragukan. Sangsil gitu. Contohnya mandul. Mandul wan bahasa Indonesia. Mandul maksudnya. Wan bahasa Gayo si kita beti gempus. Cuman si kuno-kuno. Gempus ini kan hewan. Kan manusia anak. Dan mungkin ada kaitannya sifat nih bahasa Gayo nih si tabua geremra pernah hal. Jadi itu nene. Jadi tengah aku misalnya arah sudah rente si memang gerara anak kira. Hana pernah gerem lepas ke turunan, gerem ke kanak. Kau yang paling pernah? Geremnya pernah gempos. Karena gempusnya asosiasi itu ku hewan. Ke bahasa kita ini ku binatang. Benar. Jadi halus. Tengku bahasa Gayo ini. Halus. Menyentuh hati. Itu hati. Jadi Tengku ini semakin menarik. Jadi begitu Tengku berikrar untuk menerjemahkan Al-Quran ikon bahasa Gayo, lu mulai
buat tengku misalnya nengon Al-Quran kemudian nengon tafsir Al-Misbah misalnya sebagai pembanding itu tulis tengku bertulis tangan mulu atau langsung kan langsung bang kan karena kebetulan karena saya ini ngaralat gitu kan ya, laptop langsung kita terjemah ayat demi ayat bang dan ketika terjemah jadi nerjemah sarayata kadang-kadang kita nukut tafsir bang jadi baca lo tafsir kalau ini tafsir berarti ini cocok terjemahannya. Berarti tafsir itu kita maknai dulu hana si makna dari ayat ini. Betul. Jadi icer datang dulu kan. Jadi termasuk ini tafsir penerjemahan ini contohnya Al-Baqarah Al-Baqarah nanti Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi isian kita terjemahan bangga bahasa gawe kerja kami kena jalan yang lurus kerja ini Ipapahiko kira kami ini kubaca hari akhirnya aku ini terjemahan kubaca tafsir Al-Misbah Ipapahiko kira kami mayo dalam kurung kira ku jalan si koyak nan pelwes Ike terjemahan Kementerian Agama ku jalan si benar. Nah, selesai. Nah, cuman waktu ya aku terbayang begini. Kadang-kadang ketika membaca terjemahan cuma ngetafsir nih. Ternyata tafsirnya ini, Bang. jadi Mustaqimah jalan si luas nih dari kolak dan peluas. Tafsirannya. Jadi lebih kona kon bahasa gawe ini menurut aku. Tapi waktu lonceng buku nih, Prof. Aliasa mengkritisi. Karena Kene Prof. Aliasa bukan langsungnya kene. Walaupun kahe jelasan kene. Ijelasan ko kahe hana si maksud mustaqim jalan lurusah. Kawan kita bahasa gayo. Jadi penjelasan tambahan. Penjelasan tambahan, catatan kaki lah. Semacam ya. Jadi tengkuna langsung langsung arti begini, memang si kupahamin dari Prof. Aliasa, memang sistem wayang terjemahannya ketanti ayat print, ayat dan pernya guna ya. Jadi terlalu konsisten Jadi bagi aku sah-sah saja kan. Jadi alhamdulillah masukan dari Prof. Aliasa dan sawahi terakhir waktu aku mulai lumpur porani mangga. Sawah kutaking ini pernah kutaking ini teleponnya aku sahil syarat tafsir Muhammad Asad jadi tafsir nih dari Austria Muhammad Asad nih jadi ketika saya Muhammad Asad nih aku menurut Muhammad Asad nih dari perspektif tafsir singa ubah beda dari singaran. Singa. Jadi gereleknya sudah linga. Dan cukup hebat menafsirkan ya. Dan Pak Aliasa hana kati meraih rujuk ya. Karena hal si baru ya nih. Si Ayu, pemahaman si Ayu tentang penafsiran kata-kata. Lagu misalnya menafsirkan takwa. Jadi Kementerian Agama takwa. Muhammad Asad nih takwa nih kesadaran diri. Itu takwa. Jadi makna takwa ini jabarnya biar itu kesadaran diri. Bagi saya lebih tepat ketakwaan ini ke kosakata bahasa Arab. Hanya sih lebih tepat bahasan. Kesadaran diri. Jadi kita penuh ya. Bagi aku perasaan itu. Jadi usah Pak Aliasa nih tafsir ini ibaca ko ini sawah selesai. Dan didoronglah aku untuk menulis tafsir. Tafsir Al-Quran. Tafsir, nomor terjemahan tafsiri. Hai tantangnya aku. Dan sawah ini tantangnya gere siap bilang. Tapi nggak kebuatan. Tafsir ini menurut Tengku lebih mudah atau lebih rumit menurut Tengku? Lebih rumit bang. Lebih rumit lebih harus ketelitian. Tapi lebih rumit ku aminan ku iakan ya. Ku terima tantangannya. Dan saya ini kita tos tafsir model
tematik bangga. Hmm. Insya Allah tuh ini terbit juga. Masya Allah. Tafsir Tafsir Al-Quran. tafsir Al-Quran. Wah. Tapi gede ini tematik lan. Hanya beberapa pepian ayat lah. Pepian ayat si arah kaitannya tafsir lingkungan, tafsir tauhid, Ya. tafsir bersosial bermasyarakat negara kah. Jadi kita tafsir dan orang bahasa kayu. Oh. Dan kita mah khasni Abdurrahim Daudi tekik hanya kasih pakai syair. Saya. Jadi setiap penjelasan tafsirah diakhiri Arah saya. syairi. Karena itu lebih menyentuh perasaan. Ya. Lebih cepat Karena begini bangga, ikem baca paragraf mungkin hek rasanya bang. Jadi isi nguk buat inti ya, ali syairah. Syairnya ibu inti nah. Kita pun inti ya, wan syair. Jadi lagu berdendang ya. Jadi nguk lagunan pe. Ike anak waya kaheger kan. Target itu juga insyaallah tahun ini kita terbitan. Itu tafsir. Tafsir bang. Tafsir ya. Jadi ulah kini namanya Tengku. Jadi begitu Tengku mengikrarkan diri untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Gayo, udah lo buat Tengku terjemah nih sawah bunga 30 juz. Apakah kalam, apakah sobo, atau kuna waktu Tengku meluangkan waktu kin penerjemahan? Pokoknya begini bang. Arti begitu arah waktu kesempatan kah ke kantor P kita kadang gereng kegiatan rengang. Iya. Jadi dong rarain ya. Ya aku kerja mah P peta. Pokoknya arah Waktu rengang ya cukup buat. Berarti kira arah menentukan waktu kalam atau Nggih. ke waktu renggangnya langsung ya. Ya aku fokus pada memang kami teorum Bang Hamdan. Sudah tuh untuk bonus tafsiran bahasa Gayo. Keterjemahannya bangga. Kami start sekitar akhir 2020 lah, awal 2021 kan. Kemudian di tengah proses kemudian beliau hijrah Iya. ke YN kan, YNP arah terjemahan. Dan ku terjemahan ulang sesering, hanya si terjemahan ini Tengku Hamdan ku ulang ini mian BWD. Katidis, gaya bahasa dan seterusnya. Dan sekitar bulan Juli 2022 nggak selesai ya. Juli 2020. Berarti katakanlah 2020, 2021 hampir tutup. Ya. Supaya prosesnya. Dan ketika kita ukemian gati ulangi bangga sehingga terima. Mubah terjemahan. Ya ini gak cocok. Gak puas gitu. Mubahin maksudnya di terjemahan awal lagu ini artinya kita mau ke bahasa Gayo waktu dibaca mian pasti ini kurang sempurna. Jadi kurang sempurna ya. Pertama mungkin ini ralan-ralan gitu. Demurun cuma ini katanya sepas. Baik ya. Saya sempurna. Kira-kira sempurna. Tak kira-kira ya. Tapi prosesnya Pak. Yeah. Jadi karena jadwal khusus selalu luar ya sampai muncullah karya Tengku Nina Al-Quran terjemahan bahasa Gayo itu jumlah halamannya 775 halaman. 775 halaman. Kemudian ukuran nih buku Al-Quran ini 18x25 black and white warnanya. Kemudian diterbitkan di Bandar Publishing dalam gugup Syahwala Banda Aceh. Ya, betul. Jadi proses hari nos terjemahannya Tengku hampir 2 tahun. Kemudian proses penerbitannya udah ke kendala waktu karena ini kan bahasa Gayo tuh. Awalnya bahkan begini bang, ke masa cerita penerbitan nih kak. Aku waktu nerjemahan ini gerasa kekirim kami menerbitkan jadi karena kami bayangan pasti rumit nih. Mungkin merajaman nerbit noya tebal. Jadi begitu berkembang sawah ke perintah Harisa Ipungiwi Arpian, Dr. Arpian. Arpian sah. Dr. Arpian. Telepon Arpian aku. Cik, kepada nerjemah Quran. Betul kan aku. Tengok ngek. Kiki mini kan aku
Cuman sebagian besar kan aku kah. Ya, nanti terbitannya cek ya kene. Kita terbitan tekuna cara ya. Cik ni tanau yang pikir cik. Tendang deh cik kene. Kene Arfian nih. Jadi bah min kuna jerohe lah kena ku gerga. Terbitannya cek rugi geri terbitan tal. Ya kemudian sebelum EP ke arah komunikasi rumah. Cuma hanya lebih dari gati kami komunikasi. Kirim chip coba naskah ku kirimannya. Jadi pakat-pakat Iban Aceh rupan memang di bandar publishing di sini. Pakai merak nih membiayai dari cik senti pikiri nih. Masya Allah. Bandar publishing bersedia cik menerbit nih anu nih kan Quran. Kebetulan waktu ya sair peben bunga buku sair segitu tos bang. Iya. Seger launching namanya. Jadi akhirnya komunikasi gitu rumah bandar publishing nya proses akhirnya 2023. Itu desain sana pakai ya bener. Itu naskahnya kiriman pakai ya. Sudah eksemplar waktu ya 50 bang. 50 eksemplar. Karena pualahan pakai ya ke deliver kah? Ya karena tebal kan. Dan seterusnya saya sih mesan kita cetak pakai. Iya. Tergantung pesanan. Iya. Saat ini ada informasi tunggu sidah eksemplar. Informasi mungkin agak ngelemah bangga. Setelah ada sekitar 100-an. Dicetak ulang. Informasi terakhir bangga. Kemudian mana aku sisun bahwa sih malah memperbanyak Al-Quran ini. Jadi isian berkuku bangga karena hal tertentu. Cuman setelah kengon cara itu lagu geral pastu. Jadi akhirnya kita batalan. Jadi menguntungkan dia sepihak. Kira-kira mulai. Jadi nyaman gitu. Nyaman. Jadi karena kita kisah di model-model hati komersial bangga ini ke manfaatkan kepentingan akhirnya kutulak bang. Jadi bulan mana lah ku konfirmasi timi jadi cetak. Jadi nong ini kegerepe deli cetak ger masalah. Berarti tengku Al-Quran terjemahan bahasa Gayo ini kusiplin nggak tersebar di kita nih, masyarakat nih samplin sih di menerima atau membeli misalnya dari perpustakaan. Sebarnya print luas bangga. Hana ketika print memang pustaka pe ngarah beberapa masyarakat pe ngarah miliki ya kan. Kemudian Al-Quran ini ngiteliti oleh curian sah ke hari Iwen Jogja we. Ai teliti Quran ini. Bidang ini teliti. Pernakularisasi. Jadi kuna kearifan lokal kan? Al-Quran diterjemahkan dalam konteks kearifan lokal. Ke vernakularisasi kan? Jadi oyai teliti dan mokot waktu berkomunikasi gitu. Tun mana selesai. Jadi dan ini seni si tengah teli juga ada si Banan ya Hari Benam Meriah. Apa tengah neliti Quran tengah. Anaknya teliti. Ke sinina gaya bahasai kene. Gaya bahasai. Jadi gaya bahasa yang mungkin lagu ini tengkuna dengan kehati-hatian sawah diterjemahkan itu bukan pertama tidak berubah makna dari Al-Quran dan inti salah tafsir masyarakat si membaca jadi sangat ekstra hati-hati sampai di Yone juga idema perasaan bahwa ini ngekona tintil. Kemudian selain ini kan Tengku juga menerbitkan syair. Syair ini berdasarkan Al-Qurani atau hadis misalnya. Sehingga kita terbit ini berdasarkan Al-Quran, Bang. Jadi beberapa ayat kita terjemahan, kemudian kita tos syair penjelasannya. Ini gaya nih anu nih Tengku Mudakala. Jadi gaya Tengku Mudakala kita ngobrolin kita tolong lah, walaupun tentunya
Hanani kualitas bahasa ngebeda gak. Iya. Jadi beliau murid itu 30-an gitu, murid itu 2000-an gitu. Iya. Jadi menurut Tengku syair ini menjadi menarik karena begitu kita terjemahkan Al-Qur'an bahasa kayak itu, kemudian kita sawahan yang wan syair ini makna dari ayat-ayat dan menurut Tengku itu lebih kona langsung lebih kona ya. Karena mana Bang? Ini khas nih bahasa daerah nih termasuk terutama bahasa Gayo nih kah? Bahasa lebih ku bahasa syair baru indah. Jadi kita laguan ngerjau deh. Ikan nyerah nih buatnya bahasa-bahasa biasa gerguru ya. Tapi ke bahasa melengkan penuh dengan makna dan halus dong. Jadi menyawani pesan agama nih perasaanku mundu kala hana kedi ipilih syair karena ya nih murah diterima masyarakat tuh. Jadi pertama menyentuh perasaan. Dan mungkin khas nih kita orang Gayo. Tiku sendiri agak mengoh ya. Jadi melengkan itu atau katakanlah istilah syair menyimpan makna wan baik kata-kata si pengejemal Tengku sampai menyentuh perasaannya itu lebih kona ke masyarakat kita ini sehingga lebih cepat dicerna. Kemudian Tengku buat nih Tengku ini adalah buat yang luar biasa, mungkin ini rahmat dari Allah Tengku. Apakah background nih Tengku dari keluarga beragama misalnya amaina alumni pesantren, kemudian lingkungan pesantren, sehingga Tengku sawah ku tingkatan mampu menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Gayo ini. Backgroundnya keluarga tuh. Ya, alhamdulillah. Jadi aman tuh bangga. Aman tuh berempus, kelupak. Kelupak. Si kubeti bangga memang aman nih. Zaman kula tulis pula. Cuman karena Rianan awan teger sanggup membelonyi, akhirnya ngumpulin patah tengah juga. Berarti sempat sekolah. Sempat sekolah dan pongi almarhum Bapak Amir Daud Mandace. Dosennya inaran diri. Berarti sempat kuingin Bapak. Nggih, waktu ya tingkat berasa SMP Bang. SMP Banda. Di Banda ya. Banda. Tapi gere solusi ulang ike ini memang ike dari segi nih budaya agama kah iwan keluarga aina. Jadi hari ini jadi kami disiplin ini. Kunci disiplin. Semiyang aman gere semiyang kita ya doringat. Semiyang kawit saboh pe semiyang mau ke memang numepen ini numenya. Ngaji sarami. Ngaji ke meradi kita kami kumahni ananu nume malam minggu. Ngok belum ngaji belum. Dan Yuma Hope tengah kegiatan ngaji aktif Bang. Aktif. Jadi arah sawah gue lupa tengah arah sawah 15 jemaah kayak benume ya Yuma Ho. Singaji. Kemudian setelah minahku kebayakan pe bagaimana juga Yuma dari jemaah sinjulu ku mau. Anak ngaji kan. Kira-kira gue lan ya. Tradisi keagamaan ini. Dari awal memang Tengku keluarga Rumina memang sudah didekatkan dengan Al-Qur'an. Jadi kurang lebih gue Bang. Karena sudah dibiasakan ngaji semiyang sehingga memang mendarah daging menante dan akhirnya hasil akhir dari kedisiplinan ini mengingatkan kita ke agama ini lahirlah Al-Qur'an, terjemahan Al-Qur'an bahasa Gayo ini. Gue ya kurang lebih Bang. Kemudian Tengku awali Tengku sekolah kebaca literaturnya di Tengku di Main, kemudian Sains Bom, kemudian Man 1. Selanjutnya ku YN. Selesai S1. Sudah? S1. Ini lanjut memang cuman S1 bahasa Arab memang kebetulan alhamdulillah bahasa Arab. Berarti kebetulan ada tikik modal bangga. Ya, bahasa Arab. Penjemah turah pane nahu kan ya. Ada tikik modal. Walaupun kita kuasai sepenuhnya tapi dasarnya ara. Kemudian S2 pai Bang. Pendidikan Iwin aran ini.
sebenarnya arah kekirim tuh waktu bahasa Arab. Cuman waktu ya S2 geraran bahasa Arab waktu ya iya. yain. Oh, akhirnya buat kupai na Tengku. Buat kupai. Akhirnya soalnya S3P linear. Oh, Pai. kupai ya. Win lah. Jadi kan menyelesaikan ini tentu kan ini perlu biaya sikul. Bagaimana pembiayaan Tengku salah untuk dokter ini ada arah bantuan atau yang dia sendiri itu? S2 sebenarnya kami mandiri bang. Cuman waktu ya li tawaran beasiswa. Di Arawa bang. Ya. Arawa. Dan S3 sempat beasiswa pemerintah Aceh waktu ya. Waktu masa Dutuk ya. Dutuk Zaini. Oh, Dutuk Zaini. Cuman giliran selesai kami ke beralih waktu ya. Mari jabatan ini. Akhirnya tapi si hitung mau print genap lah. Pas-pas lah kira-kira. Kegerpel lebih pas-pas. Jadi tapi baca juga literatur tentang Tengku bahwa Tengku di awal pengangkatan sebagai ASN ini menjadi guru Tengku. Betul lah. Isiannya SMP 13. SMP lentik zaman. Oh, arah enggak seni? Arah kan? Jadi, hanya tengok seni ku dinas syariat Islam. Jadi waktu ya ke tempatan kone bang. Ya. 2007 ya. 2006 tes kami. 2007 CPNS kan. Status gue tuh ya waktu awal-awal kan PNS kebetulan tengah S2 tuh ya. Kemudian saya tikimi tuh ya. Nah, bahkan sebetulnya ragu tuh ya tes aku. Pasti aku pingin tuh ya. Kenapa selesai mau S2 baru tes. Kena keluar kak. Ada coba. Mana jodoh dia bang. Ada coba tes, ada urung tes. Alhamdulillah bang. Mungkin rezeki kita. Adanya tempatan kone. Karena aku tengah status waktu ya S2, ku tiru izin ku daerah. Jadi ku mohon ku selesai ini. Kebetulan alhamdulillah izin dari daerah, pemerintah daerah. Hanya aku selesai. Aku selesai, hanya kena pihak Pak Johan. Ambil aja langsung ke S3. Ya, terguna nih, aku nih terikat ini. Minta izin lagi ke negara. Jadi komunikasi lah aku, Bang. Jadi ada beberapa memang sih setuju dari perinjam aja ke kena gula bakti melakukan baru belum memang betul di sana cuman karena ini Arab biasa ya kita dedik ada kemudahan Arab biasa pemerintah Aceh nih kena alhamdulillah selain sindukung kita kira waktu Pak Johar bang jadi mayo ku Pak Johar kemudian kuda kita sedari juga jadi beliau lah salah satu si berperan untuk mempermudah karena wena keperin arak betul biasa nih pak di kegeribatan sini nah pak ke arah po bertentu daerah paham kita kena beliau alhamdulillah bang waktu tes peringkat kedua waktu ya di S3 nih di S3 peringkat kedua tesnya bahasa Inggris ya menerjemahkan di bahasa Inggris ini kurang jeroh memang nilainya bang di bahasa Arabnya alhamdulillah jeroh ya cerita bang. Ya, jadi alhamdulillah kita mau bercerita Tengku Dr. Johan tentang tentang kuna awal ide sehingga terciptalah Al-Quran terjemahan bahasa Gayo kemudian Warap nih Dr. Johan berencana juga untuk menerbitkan tafsir Insyaallah. Kemudian juga syair juga terbit arah harapan Tengku katakanlah harapan Tengku lagu ningat kita ke muda kalana bahwa di tahun 1938 seorang muda kala sudah mencetak syair berbahasa Gayo kemudian ku harap nih hana harapan Tengku kini orang kita nih agar kita ini pertama dekat ke Al-Quran dengan arah terjemahan bahasa Gayo dan lain-lain. Kira-kira harapan itu? Pertama begini bang, terkait Al-Quran bahasa Gayo bang saya ini ke ngarah ruang terjemahan nih. IAIN. Versi IAIN ke mungkin arah sebagian jemaah
kinhana deli terjemahan syarat terjemahan nggak genap. Iya. Jika aku berpendapat lebih deli lebih jeroh. Iya. Arti setelah ini arah masih berkekira Iya. untuk menerjemahkan Al-Quran kembali jeroh. Ya, lebih jeroh. Jadi lebih deli penerjemahan lebih jeroh, lebih deli perbandingan. Oh iya. Dan arti memperkaya weh. Ya, memperkaya sana ya. Hana arah kaitannya rom si kedua si mereka kita ucapan di hana. Saya ini lagu si Prenabangwan Mukadimah sini. Status ini bahasa Gayo ini terancam punah. Punah ya. Jadi balai bahasa Aceh gue meneliti. Ngerti lagunya gambar nih. Jadi terancam punah. Jadi guna menyelamatkan bahasa Gayo ini ya. Sudah deli berbahasa Gayo, baik lisan maupun tulisan. Nah, ke lisan mungkin lah lagu seperti Nabang Negara upaya itu melalui keluarga, ikutan gerga. Apalagi sih memang amai orang Gayo ini orang Gayo itu sana sih bahasa Indonesia gerga. Kecuali si amai orang lain gerga, mungkin lah. Tapi apa kalau ikut campur-campur gerga. Intinya berbahasa Indonesia dong gerga. Kemudian di kantor P ngarah kebetulan misalnya arah komitmen lu Kamis berbahasa. Lu Kamis. Kamis berbahasa Gayo. Nah, ini jalan. Cuman ke lagu ling nabangnya, arti kadang-kadang punah ya. Lagu yang mana tebah berkah. Nah, kita maklumi. Nah, saya ini aku berharap ke begini kita bang. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Jadi anak kali pelestarian bahasa Gayo ini surah deli terobos nih. Saya ini karena FTBI memang betul. Tunas bahasa festival tunas bahasa ibu. Arah jangin, arah sair, arah arah jangin, arah kekebaran, macam-macam memang ya. Jeroh. Nah, cuman di sisi lain bagi pengkaji bahasa Gayo bang, rasa gue perlu pengkaji bahasa Gayo, katakan deli si mengkaji Gayo, tapi kebenaran bahasa Indonesia bang. Oh ya, jadi dia mengaji tentang Gayo, tapi bahasa Indonesia. Nah, karena memang kebutuhan akademis. Ya, akademis. Jadi kuliah. Nanti ini lah gue tulis, si langsung mau bahasa Gayo ke sana. Oh, nanti lupa bahasa Gayo. Tulis bahasa Gayo ya. Jadi arah penaring itu dalam bentuk tulisan dunia, tapi bahasa Gayo. Ya, jadi ke kosakata ke lisan misalnya generasi itu bang. Makin nih mutaling ku generasi seterusnya makin berkurang kosakata. Teori bahasa bang kah? Teori bahasa ya. Akan berkurang kosakata karena ngedeli serapan hari bahasa gaul dan sebagainya. Nah, guna cara bahasa si lemema Tiosop kan tulis. Tulis. Ya. Jadi sehingga waktu kita tulis oke lah kadang ke kanak ini jarang ucapnya, tapi terselamatkan kosakata lah. Jadi dalam itu tulis, karena dari kita tulis dan kosakata si halus-halusa, itu memang merak kawan-kawan. Curahku bahasa-bahasa di dong bang. Demui bahasa yang halus tadi ada dikemas di orang Gayo ini wan bahasa di dong. Wan bahasa Melengkan mungkin. Bahasa Melengkan. Tengke. Ya, sekitar ya bang. Jadi ternyata kosakata si mungkin kita pakai ternyata masih kemasan. Dikemas. Iwan bahasa di dong. Deli bang. Mungkin saya ini punya ke anak saya ini. Popok anak bahasa Gayo. Lepti. Popok baju. Ngerti kah? Nah, contoh. Sebenarnya nomor bahasa halus ya. Cuman karena tidak sering diucap gergati kita beri, akhirnya menjadi bahasa halus Iya. Bahasa yang asing ya. Asing. Karena serapan tadi lebih dominan bahasa itu. Dan si lebih pentingnya bangga, aku juga tengah berpikir saya ini punya cara mulok ini kita mulok di sekolah. Mulok di sekolah. Yeah. Kuna mulok sekolah. Arah kurikulum si terstruktur hari SD misalnya perguruan tinggi. Bahasa Gayo tapi si bahasa Gayo. Misalnya ke SD ada materi si cocok. Kadang permainan. Kita usah. Di SMP berarti nganggu pengenalan lagu Sumang. Kemudian di SMA harus mengerja dan atau hana sambrume. Jadi sebenarnya tengah susun bang. Kita susun. Dan perasaanku memang
gemuk sesering Bang we. Oh ya. Telah melibatkan fong-fong si si ahli kerja. Mudah-mudahan WP kayak lancar-lancar Bang Ya. WP kayak kita terbitkan, ya. kita terbitkan. Jadi arti hari tingkat SD, SMP, SMA, arah muatan lokal sih berdasarkan tingkat pendidikan anak-anak Ya, ini sih kita ayon Ya, sebagai muatan lokal. ya. Oh. Jadi tinjauan psikologis itu Oh, Bang. iya. Jadi untuk usia ini anak kira-kira cocok. Ya. Materi ya. Lumayan kira-kira. Eh, Tiket ini Bang barangkali ada juga inisiatif itu ya untuk sementara ini kita pakai. Jadi Al-Qur'an ini kita bagi bab B. membagi bab Al-Quran. Pisahkan ya bab 1, bab 3 nih. Jilid juz 30 kini SD. Oh. Jadi saya belajar Al-Qur'an sambil belajar bahasa Gayo. Oh, jadi dipisahkan dari Dipisahkan. sekolah. Nah. Oh. Jadi dalam buku tersendiri itu. Oh, inisiatif itu ya. Oh ya. Jadi lebih mudah Teguh. Lebih mudah ya, Bang. Mudah, lebih cepat mungkin. Wami Teguh, berizin Teguh atas waktu dan kesempatannya. Sarah kalimat si perin Tengku Dr. Johan bahwa untuk menyelamatkan bahasa Gayo ini siarawa ipejamuri siosopa iperahi. Kami akhiri podcast Lintas Gayo berbahasa Gayo dengan judul Entah Mi Kita Berbahasa Gayo seru ini. Mudah-mudahan Tengku Dr. Johan Ramien menjadi narasumber untuk memperkenalkan bahasa Gayo ini ku masyarakat kati nanti menjadi bahasa yang asing dan stigma negatif oleh keluarga sehingga kita pakai dalam keseharian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minuman mau kopi.